salah satu pembahasan dari soal Bengkel Indrajaya per 30 Agustus 2020. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus membayar hutang gaji pegawai bulan lalu sebesar 2 juta rupiah. Jadi ketika membayar hutang, otomatis hutang akan berkurang. Maka ditulis dalam hutang usaha, dalam kurung 2 juta rupiah. Dalam kurung artinya pengurangan. Ketika membayar hutang, pasti kas juga akan berkurang. Maka di dalam kas ditulis dalam kurung 2 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 5 Agustus membeli perlengkapan bengkel kredit sebesar 1 juta rupiah. Otomatis perlengkapan akan bertambah. Jadi di dalam perlengkapan ditulis 1 juta rupiah. Kemudian membayar secara kredit, hutang akan bertambah. Jadi di dalam hutang ditulis 1 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 6 Agustus menerima uang dari pelanggan sebesar 9.515.000 rupiah. Jadi, kas pasti akan bertambah karena mendapatkan uang dari pelanggan. Uang pelanggan disebut dengan pendapatan, maka 9.515.000 rupiah ditulis di kas. Pendapatan akan mempengaruhi besarnya modal, yaitu akan menambah modal. Maka 9.515.000 rupiah ditulis di modal atau ekuilitas. Keempat, pada tanggal 7 Agustus, ketika membayar hutang, hutang kita akan berkurang. Jadi, di hutang usaha dalam kurung 4 juta rupiah. Dan ketika membayar hutang, otomatis pasti akan berkurang. Jadi, ditulis di dalam kas dalam kurung 4 juta rupiah. Yang kelima, pada tanggal 8 Agustus membeli peralatan kantor tunai sebesar 2.310.000 rupiah. Peralatan akan bertambah yaitu 2.310.000 rupiah. Karena membayarnya tunai, maka kas akan berkurang. Dalam kas ditulis dalam kurung 2.310.000 rupiah. Yang keenam, pada tanggal 9 Agustus mengirim faktur kepada pelanggan sebesar 1.500.000 rupiah. Faktur adalah tanda pembeli secara kredit. Jadi, pelanggan memiliki hutang kepada bengkel tersebut. Bengkel tersebut mendapatkan piutang 1.500.000 rupiah. Dan ketika bengkel memiliki piutang 1.500.000 rupiah, pasti pelanggan akan membayarnya. Jadi akan mendapatkan pendapatan. Maka ditulis di dalam modal sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketujuh, pada tanggal 10 Agustus membayar hutang sebesar 3.785.000 rupiah. Membayar hutang, pasti hutang akan berkurang karena sudah dibayar. Membayarnya menggunakan kas, jadi kas akan berkurang dan di kas ditulis tanda kurung 3.785.000 rupiah. Yang kedelapan, pada tanggal 11 Agustus membayar iklan 12 kali penayangan sebesar 6 juta rupiah. Maksud dari iklan dibayar di muka, kita sudah membayar DP untuk 12 kali penayangan. Jadi untuk iklan bertambah 6 juta rupiah. Dan pembayaran menggunakan kas, otomatis kas akan berkurang. Maka di dalam kas ditulis dalam kurung 6 juta rupiah. Yang kesembilan, pada tanggal 13 Agustus menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 6.500.000 rupiah. Piutang berkurang karena sudah dilunasi, maka piutang dalam kurung 6.500.000 rupiah. Dan kita mendapat uang dari pelanggan, jadi kas akan bertambah 6.500.000 rupiah. Yang ke-10, pada tanggal 16 Agustus menerima uang dari pelanggan sebesar 5.350.000 rupiah. Jadi pendapatan bertambah sebesar 5.350.000 rupiah. Karena akan menambah modal. Juga akan mempengaruhi kas, jadi seperti mempunyai tabungan lagi sebesar 5.350.000 rupiah ditulis di dalam kas. Yang ke-11, pada tanggal 18 Agustus membeli perlengkapan kantor sebesar 1.200.000 rupiah. Perlengkapan akan bertambah 1.200.000 rupiah karena membayar secara tunai. Jadi kas akan berkurang dalam kurung 1.200.000 rupiah. Yang ke-12, pada tanggal 19 Agustus membayar listrik dan air sebesar 1.755.000 rupiah. Jadi ini termasuk beban karena membayar listrik dan air. Beban akan mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal, maka di dalam modal ditulis dalam kurung 1.755.000 rupiah. Dan ketika membayar beban, kas akan berkurang sebesar 1.755.000 rupiah. Yang ke-13, pada tanggal 23 Agustus membeli peralatan bengkel kredit sebesar 2.550.000 rupiah. Jadi peralatan akan bertambah sebesar 2.550.000 rupiah.
Untuk hutang juga akan bertambah karena membayarnya secara kredit. Yang ke-14, pada tanggal 30 Agustus mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Ini termasuk Prive, jadi Prive akan mengurangi modal, maka di modal ditulis dalam kurung Rp1.500.000. Ketika modal berkurang, maka kas juga akan berkurang, yaitu sebesar Rp1.500.000. Yang terakhir yaitu saldo. Saldo dihitung per akun. Cara menghitungnya yaitu nominal yang tidak ada kurungnya dikurangi dengan nominal yang ada kurungnya, kemudian dihitung secara biasa. Untuk mengecek angkanya harus balance. Jadi hasil akhir dari harta atau aset sebesar Rp6.875.000 dan hasil dari hutang plus modal sebesar Rp6.875.000. Maka hasil tersebut sudah benar karena hasilnya sama. Laporan laba rugi dalam bengkel Indrajaya per 30 Agustus 2020. Jadi kita memasukkan pendapatan dan beban, kemudian dikurangi pendapatan dan beban akan menghasilkan laba bersihnya.